Hai semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan aku di Mantengin Film. Dan di video kali ini, aku mau nge-review film yang berjudul Ghostbuster Afterlife. Di mana film Ghostbuster Afterlife ini menceritakan tentang petualangan sang cucu dari salah satu anggota Ghostbuster, yaitu Egon Spengler. Di awal film, kita diperlihatkan seorang lelaki tua yang tengah berusaha kabur dari sesuatu yang mengejarnya. Dan dia juga seperti tengah berusaha menangkap sesuatu dengan jebakan yang dia buat di halaman rumahnya. Tapi ternyata semua itu tidak bekerja karena ada sebuah makhluk yang menyerangnya yang membuat dia harus kehilangan nyawanya. Di tempat lain ada ibu tunggal yang bernama Sally dan dua anaknya yang bernama Trevor dan juga adiknya yang bernama Phoebe. Mereka bertiga harus pergi dari apartemen yang mereka tinggali karena sudah tidak bisa membayar uang sewa lagi. Sally memutuskan mengajak Trevor dan juga Phoebe untuk pindah ke sebuah kota kecil yang bernama Summerville, di mana di sana mereka akan tinggal di rumah pertanian milik ayahnya yang telah meninggal dunia. Akhirnya mereka sampai dan agak terkejut dengan kondisi rumahnya yang sudah tua dan penuh dengan coretan dan tumpukan buku. Tidak hanya itu, mereka dikejutkan dengan adanya gempa yang datang tiba-tiba. Dan juga Trevor dan juga Phoebe harus menerima kenyataan kalau mereka akan tinggal menetap di sana yang awalnya mereka hanya akan tinggal selama 1 minggu. Setelah gempa menghilang, Phoebe tidak sengaja menemukan sebuah alat aneh di bawah kursi dan dia bergegas mengambilnya. Bersamaan datang seorang perempuan yang bernama Janine Melnitz yang mengaku sebagai teman ayahnya. Sally yang mengira kalau ayahnya akan meninggalkan harta warisan yang berharga harus kecewa karena ternyata tidak ada yang berharga di rumah itu. Bahkan ayahnya memiliki banyak hutang. Malamnya mereka bertiga pergi ke restoran dan di sana Trevor berniat untuk melamar kerja di restoran itu dan Trevor bertemu dengan perempuan yang bernama Lucky. Sepertinya warga Summerville tidak begitu menyukai ayah Sally dan mereka memanggil dengan sebutan keluarga petani tanah. Saat hendak tidur, Phoebe dikejutkan dengan jatuhnya papan catur dan dia dengan cepat menyusunnya kembali. Berbeda dengan Trevor yang sedang mencari sinyal handphonenya, tidak sengaja menemukan sesuatu di gudang milik kakeknya itu. Paginya, Phoebe melihat bidak catur yang telah berubah dan dia membalas permainan catur itu. Saat mengantar Phoebe ke sekolah, Sally bertemu dengan seorang guru di sana dan ternyata dia mengajar di kelas Phoebe dan guru itu bernama Gary. Di dalam kelas barunya, Phoebe mendapatkan teman baru yang bernama Podcast. Di tengah pelajaran, Phoebe menyadari kalau gurunya itu sedang mengamati gempa bumi yang terjadi di Summerville dan mereka mempunyai ketertarikan di dunia sains yang sama. Di sisi lain, Trevor sudah mulai bekerja di restoran itu. Sepulang sekolah, Podcast mengajak Phoebe ke lokasi pertambangan yang telah lama ditutup. Podcast menceritakan alasan pertambangan itu ditutup
karena para penambang satu persatu melompat masuk ke lubang tambang dan meninggal. Dengan rumor kalau itu adalah kutukan Sandorian. Podcast juga memperlihatkan ke Pibi kalau ada ukiran-ukiran kuno di sana yang muncul begitu saja. Sampai akhirnya podcast mengetahui kalau Pibi tinggal di rumah petani tanah, bahkan dia adalah cucunya. Pibi juga menyadari kalau ada hal aneh di rumahnya. Dengan menggunakan alat aneh yang dia temukan, akhirnya dia menemukan sebuah alat aneh lainnya yang disembunyikan di lantai rumahnya. Esoknya, Pibi dan podcast mencoba untuk membuka alat itu, tapi mereka tidak berhasil. Gary yang mengenali alat itu langsung mendekatinya. Gary mulai menjelaskan kalau alat itu adalah perangkap hantu, di mana di tahun 80-an alat itu digunakan untuk menangkap hantu. Sampai akhirnya Gary pun terkejut di mana alat itu ternyata asli yang dia kira hanya tiruan. Gary kemudian memperlihatkan video tentang Ghostbuster yang menangkap hantu. Karena rasa penasaran mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk membuka alat perangkap hantu itu. Mereka bertiga kemudian mencoba membukanya dengan mengaliri listrik. Awalnya mereka mengira gagal, tapi saat Gary mencoba mendekat, tiba-tiba sebuah makhluk keluar dari dalam alat itu dan terbang ke arah tambang. Selain itu, mereka juga menyadari kalau kakeknya Pibi adalah anggota Ghostbuster. Gary yang mengantar Pibi pulang ke rumah, dan di sana podcast menemukan peluit kematian Aztec dan dia berniat untuk menyimpannya. Sally yang bertemu dengan Gary kemudian mengundangnya untuk makan malam bersama. Di dalam kamar, tidak sengaja, podcast menemukan buku yang berisi tentang orang Sumeria yang percaya pada negeri orang mati, yang dipimpin oleh dewa agung yang bernama Gozer, dan dia dijaga sama penjaga gerbang dan penguasa kunci yang berbentuk binatang buas. Gary yang bersama Sally tidak sengaja menemukan peta kuno Summerville dan Gary pun menyimpannya. Trevor yang tengah bersama Lucky bermain di bukit bekas tambang tiba-tiba dikejutkan dengan suara aneh yang keluar dari lubang bekas galian tambang. Alat aneh yang ditemukan Pibi mengarahkan dirinya ke tempat rahasia milik kakeknya, di mana dalam ruangan itu terdapat alat-alat penangkap hantu yang digunakan oleh Ghostbuster. Bahkan Pibi sempat diarahkan untuk memperbaiki alat-alat itu. Pibi juga mulai mencari informasi lebih tentang Ghostbuster. Esok harinya, Pibi bersama podcast mulai mencoba alat penangkap hantu yang telah Pibi perbaiki. Tapi saat tengah mencoba alat itu, mereka dikejutkan dengan suara aneh yang datang dari pabrik kosong di dekat mereka. Dan dengan rasa penasaran, mereka berdua kemudian masuk ke pabrik itu untuk mencari sumber suara. Dan mereka berdua kemudian menemukan hantu yang sedang asik memakan pipa-pipa logam di sana. Podcast yang melihat hantu itu langsung mempunyai ide untuk meniup peluit Aztec miliknya. Tapi si hantu bukannya takut, tapi dia malah balik menyerang mereka. Pibi yang diserang hantu itu langsung membalas dengan menggunakan alat miliknya. Begitupun dengan podcast, dia mencoba memasang jebakan hantu untuk menangkapnya. Tapi belum sempat terpasang sempurna, si hantu sudah berhasil kabur.
Trevor yang menemukan mobil di gudang kakeknya langsung mencoba untuk memperbaikinya. Dan yang sudah pernah nonton Ghostbuster pasti tidak asing dengan mobil ini karena mobil ini adalah mobil Ecto-1. Usaha Trevor pun berhasil dan mobilnya hidup kembali. Dia pun bergegas untuk mencobanya. Saat tengah mencoba mobilnya, Trevor bertemu dengan Phoebe dan Podcast. Dengan cepat, Phoebe dan Podcast menumpang mobil Trevor untuk mencari si hantu. Di dalam mobil, Podcast menemukan perangkap berbentuk mobil remote. Trevor yang masih kebingungan akhirnya diberitahu sama Phoebe kalau sebenarnya kakek mereka adalah Egon Spengler dan dia adalah salah satu anggota Ghostbuster. Jadi mereka sekarang akan pergi mencari hantu pengunyah yang kabur dan mencoba untuk menangkapnya. Mereka bertiga yang melihat si hantu pengunyah bergegas untuk menangkapnya. Gary dan juga Sally yang sedang makan bersama dikejutkan dengan hantu pengunyah yang terbang melewati mereka. Di sisi lain, Podcast bersiap-siap untuk melajukan mobil remote-nya agar bisa menangkap si hantu pengunyah. Dan saat mereka mencoba menangkap, mereka hampir mengalami tabrakan dengan mobil lain sampai akhirnya mereka berhasil menangkap si hantu pengunyah itu. Karena ulah mereka, akhirnya mereka bertiga ditangkap sama polisi. Tapi saat mereka ditahan, Trevor menceritakan kalau dia mendengar suara aneh yang menyebut nama Gozer. Cerita Trevor pun dibenarkan sama Lucky yang kebetulan berada di sana. Dan ternyata Lucky adalah anak dari salah satu polisi di sana. Phoebe mendapatkan kesempatan untuk menelepon dan dia menggunakannya untuk menelepon Ray, salah satu anggota Ghostbuster lainnya. Phoebe menceritakan semua kejadian aneh yang dia alami di Summerville dan Phoebe memberitahu semua ada hubungannya dengan Egon Spengler. Awalnya Ray tidak percaya dan marah karena ulah Egon yang meninggalkan mereka di masa lalu. Tapi akhirnya Phoebe memberitahu kalau kakeknya itu telah meninggal dunia. Sally dan Gary datang ke kantor polisi untuk membebaskan anak-anak. Tapi mobil dan alat-alat perangkap hantu milik mereka terpaksa harus ditahan sama polisi karena merasa alat-alat itu sangat berbahaya. Sesampainya di rumah, Phoebe merasa kecewa karena ibunya tidak pernah memberitahu kalau kakeknya adalah Egon Spengler. Di sisi lain, Gary yang tengah berbelanja dikejutkan dengan adanya hantu marshmallow yang berkeliaran. Bahkan dia juga harus diserang dan dikejar sama hantu binatang buas yang menakutkan. Lucky yang bergabung dengan Phoebe, kemudian mereka berencana untuk masuk ke lokasi tambang. Dan sesampainya di dalam tambang, mereka menemukan sebuah lubang dan juga angka-angka yang terukir di dinding batu. Dan ternyata angka-angka itu menunjukkan tahun di mana terjadi bencana besar di dunia, termasuk di tahun 1984 di mana Ghostbuster menangkap para hantu yang menyerang New York. Tiba-tiba mereka merasakan gempa dan mendengar suara aneh yang keluar dari dalam lubang bersamaan dengan keluarnya sinar dari alat-alat yang terpasang di sekeliling lubang itu. Phoebe pun akhirnya menyadari alat-alat itu telah dipasang sama kakeknya
untuk menghentikan kebangkitan Gozer, walaupun tidak ada orang yang percaya padanya, dan mereka berencana untuk memberitahu ibunya. Di sisi lain, Sally yang memegang alat milik Phoebe diarahkan pergi ke ruang rahasia, di mana di dalam ruangan itu dia menemukan adanya foto-foto dirinya, dan dia pun menyadari betapa ayahnya sayang dan peduli padanya. Saat Sally tengah melihat foto-foto dirinya, tiba-tiba dia diserang sama makhluk buas dan merasukinya. Saat Phoebe dan yang lainnya sampai di rumah, mereka mendapati gelagat aneh pada ibunya. Bersamaan datang gempa yang tiba-tiba di Summerville. Sedangkan di lokasi tambang, alat-alat yang seharusnya menghalangi bangkitnya Gozer malah digeser sama Gary yang tengah kerasukan. Dia berusaha menggeser pusat tenaga alat itu dengan tujuan membangkitkan Gozer kembali. Dan usaha Gary pun berhasil dengan terbukanya gerbang kebangkitan Gozer. Sally yang tengah kerasukan merasakan kebangkitan Gozer bergegas pergi ke arah tambang meninggalkan Phoebe dan yang lainnya. Phoebe yang mencoba mengejar ibunya malah menyadari kalau di halaman rumah kakeknya terdapat banyak jebakan hantu yang telah disiapkan kakeknya. Phoebe dan yang lainnya kemudian membuat rencana untuk menjebak Gozer agar bisa pergi ke pertanian dengan cara menjebak penjaga gerbang dan penguasa kunci terlebih dahulu. Mereka berempat kemudian memutuskan pergi ke kantor polisi untuk mengambil kembali mobil Ecto-1 dan juga alat-alat mereka. Tapi sesampainya di sana, Phoebe dan Podcast mendapati kalau alat-alat mereka terkunci di dalam penjara. Tak hilang akal, Podcast kemudian membebaskan kembali si hantu pengunyah agar hantu itu bebas mengunyah jeruji penjara sehingga mereka bisa masuk dan mengambil alat-alat itu. Setelah berhasil mengambil alat-alat itu, mereka kemudian meninggalkan kantor polisi dan pergi ke area pertambangan untuk melancarkan rencana mereka. Sesampainya di tambang, mereka mendapati Gary dan Sally berubah menjadi hewan buas penjaga gerbang. Tidak hanya itu, mereka juga mendapati Gozer yang telah bangkit kembali. Sedangkan di kota sedang terjadi bencana dan keributan karena hantu-hantu telah muncul mengganggu warga Summerville. Untuk mempermudah rencana mereka, Phoebe datang menghampiri Gozer dengan membuat lelucon-lelucon yang sebenarnya tidak lucu sama sekali, hanya untuk mengalihkan perhatian Gozer dan penjaga gerbang. Sedangkan Podcast menjalankan mobil remote-nya ke arah salah satu penjaga gerbang dan berusaha untuk menangkapnya. Podcast kemudian bergegas menggunakan alatnya untuk menangkap roh penjaga gerbang. Dengan terperangkapnya salah satu roh penjaga gerbang membuat Gozer kehilangan kekuatan dan Sally akhirnya terbebas dan tersadar. Dengan cepat mereka kemudian pergi meninggalkan Gozer dan menuju ke pertanian. Sesampainya di pertanian, mereka menunggu kedatangan Gozer. Sampai akhirnya Gozer datang dan dengan berani Phoebe mencoba untuk menangkapnya. Phoebe meminta ibunya untuk menarik tuas agar mengaktifkan perangkap hantu yang telah dipasang kakeknya. Tidak hanya itu, Lucky yang sudah menunggu bersiap untuk menembakkan senjatanya ke arah Gozer. Saat Trevor akan menyalakan alatnya untuk membantu Lucky, ternyata alat itu telah dirusak sama hantu-hantu marshmallow. Tidak hanya itu, Podcast pun mendapatkan serangan yang sama. Karena serangan Lucky kurang kuat, membuat dirinya terpelanting, bahkan tubuhnya kerasukan dan berubah menjadi makhluk buas penjaga gerbang.
Kembalinya dua makhluk buas itu membuat tubuh dan kekuatan Gozer pun kembali. Tapi saat Gozer akan menyerang Pibi dan ibunya, tiba-tiba datang bala bantuan yang tak lain adalah para anggota Ghostbuster. Yang sudah pernah nonton film Ghostbuster pasti tahu siapa mereka. Mereka adalah Peter, Winston, dan juga Ray. Mereka bertiga kemudian mengeluarkan senjata yang mereka bawa dan menembakkannya ke arah Gozer. Adegan ini seperti membawa kita bernostalgia ke aksi mereka dulu. Tanpa diduga ternyata tembakan mereka bertiga bisa dilepaskan dengan mudah oleh Gozer yang membuat mereka harus terjatuh. Saat Gozer akan mendekat dan mencoba menyerang para anggota Ghostbuster, Pibi dengan berani menembakkan senjatanya ke arah Gozer. Dan tentu saja Gozer tidak tinggal diam dan dia mulai menyerang Pibi. Tidak terduga, saat Pibi melawan Gozer seorang diri, datang arwah sang kakek yang tak lain adalah Egon Spengler membantu Pibi untuk melawan Gozer. Tidak tinggal diam, ketiga anggota Ghostbuster yang lain bersama-sama ikut menyerang Gozer. Podcast dan Trevor yang sudah berhasil menyingkirkan para hantu marshmallow juga membantu mereka. Bersama-sama, akhirnya mereka berhasil mengaktifkan perangkap hantu dan menangkap Gozer kembali. Dengan tertangkapnya Gozer, membuat hantu-hantu yang lain pun ikut lenyap. Akhirnya, Egon bisa bertemu lagi dengan para anggota Ghostbuster setelah sekian lama mereka tidak bertemu. Gary dan juga Lucky yang menjadi makhluk buas penjaga gerbang akhirnya selamat dan mereka tersadar. Ternyata Ray adalah pelanggan setia acara milik podcast. Egon akhirnya bertemu dengan kedua cucunya, Trevor dan juga Pibi. Tidak hanya itu, Egon juga bertemu dengan Sally dan mereka berdua meluapkan kerinduan sebelum akhirnya arwah Egon menghilang yang disaksikan oleh keluarga dan juga teman-temannya. Dan di akhir film diperlihatkan Peter yang melakukan tes kejujuran dengan menebak kartu, dan juga diperlihatkan Janine yang menemui Winston di perusahaan milik Winston, dan mobil Ecto-1 tersimpan dengan aman di gudang oleh Winston, dan film pun selesai. Untuk kalian yang suka dengan alur film kali ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.